Saya sangat mengapresiasi gitu ya apa yang sudah teman-teman buat. Nah, produk ini mungkin saja orang IT ya bisa saja berbentuk dokumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam teman-teman IT semua. Kembali lagi di podcast kesayangan kita, yaitu podcast Santri. Apa itu Santri? Apa Hans? Saatnya santuy ngobrol dengan Himpunan Teknologi Informasi. Mantap. Jadi buat yang belum tahu, Santri adalah program kerja dari himpunan IT, yaitu Santri Santai Bersama Teknologi Informasi. Nah, buat episode kali ini kita bakal ngomongin banyak nih tentang apa ya, salah satu momen-momen paling menakjubkan lah, Menegangkan. ya paling menakjubkan, paling menegangkan dalam kehidupan mahasiswa ya, apalagi kalau bukan TA alias tugas akhir. Nah, dan sudah membersamai kita juga nih teman-teman, tuh ada salah satu dosen kesayangan kita, tuh ada Pak Novian Anggis Swastika. Oh iya ya, halo halo Iya. semuanya. Halo santriwati, santriwan, apa panggilannya? Kita belum, Iya iya belum iya. punya panggilan sih sebenarnya, Pak. Ini bisa dipikirkan buat episode berikutnya. Iya iya. Oke, Hans. Jadi kita kan sih bakal tentang TA nih, Hans nih ya. Eh Kayaknya sih mulai dari ini ya, mencakup dari TA itu ngapain, takutnya ada yang masih ada yang belum tahu kan angkatan 18 atau mungkin angkatan 17 pun juga ada yang masih bingung gitu. Terus Benar-benar. kalau di IT itu nanti bakal skupnya tuh ngapain aja, terus kira-kira ada restriksi apaan aja gitu. Mungkin seperti itu kali ya buat Panggis sama Hans nih. Nah, mungkin daripada kita berlama-lama ngomong nggak jelas lagi, kita langsung aja nih mulai membahas tentang pokok pembahasan kita. Mungkin dari Hans bisa dimulai nih, Hans. Silakan Hans. Ya, mungkin ini sih. Kan dari kita lihat dari sekarang IT ini udah ada angkatan 17 gitu Pak, 2017 yang mulai merasakan pengerjaan tugas akhir ini. Nah, kebanyakan dari mahasiswa Tek IT ini belum ada refleksi TA gitu Pak. Nah, itu tuh kira-kira tuh TA tuh ngapain aja sih Pak? Oke oke. Iya. Sebelum mungkin diskusi kita lebih jauh, saya boleh share screen ya? Boleh, boleh Pak. Saya sudah coba siapkan biar nanti saya menyampaikannya runut, terus kemudian juga teman-teman apa namanya mudah nanti untuk apa namanya mengikutinya. Walaupun saya nggak tahu ini formatnya nanti di podcast ya. Kalau podcast itu mungkin cuma suaranya saja, tapi ya nggak apa-apa kalau memang videonya juga nanti di share ya. Oke, sebentar saya aktifkan dulu. Ini fresh sekali nih slide-nya karena saya baru bikin. Langsung saja tadi. Oke, kira-kira begini gitu. Oke, baik. Terima kasih nih sebelumnya Mas Rara, Mas Hans, dan juga Himpunan Teknologi Informasi dengan brokernya Santri gitu ya. Saya tadi, waduh, ini kirain apa namanya, ya santri gitu ya. Santri apa orang belajar di pesantren gitu. Ternyata ada kepanjangannya. Baik, saya sangat mengapresiasi gitu ya apa yang sudah teman-teman buat. Makanya kemarin Mas Rara itu mengundang saya, wah saya langsung, wah iya gitu ya. Saya langsung apa setujui tanpa berpikir panjang. Baik, apakah slide saya sudah terlihat? Sudah Pak. Baik, ini saya coba jelaskan mungkin hanya 15 slide ya, tapi semoga trigger agar nanti mungkin banyak pertanyaan gitu ya, atau apa membuka sedikit wawasan tentang tugas akhir khususnya di prodi S1 Teknologi Informasi. Baik. Uh,
Jadi ketika kita berbicara tugas akhir prodi IT, berarti ada dua hal yang harus kita bahas. Yang pertama, apa itu tugas akhir? Yang kedua, apa itu prodi teknologi informasi? Gitu ya. Jadi dua hal ini yang akan saya coba. Mungkin banyak yang sudah paham gitu ya. Mungkin juga sudah membaca panduannya dan seterusnya. Tapi ya nggak apa-apa, saya coba korelasikan nih. Saya gabungkan antara tugas akhir itu apa, kemudian skup keilmuan atau skup penelitian di teknologi informasi itu seperti apa, gitu ya. Jadi saya coba matchingkan biar nanti bisa memberikan sedikit gambaran kepada teman-teman semua. Baik, jadi yang pertama saya akan bahas tentang tugas akhir ya. Tugas akhir ini sudah ada panduannya, gitu ya. Ini wajib nanti semuanya gitu ya, Mas Hans, Mas Rara, teman-teman angkatan 18, 17 ataupun yang bawah-bawahnya ini sudah ditetapkan, sudah disahkan panduan terbaru tahun 2020, nanti bisa diunduh di link ini atau di sonia.soc.telkomuniversity.ac.id gitu ya. Kemudian, sebenarnya Fakultas Informatika itu punya beberapa skema tugas akhir. Ada yang berbasis riset, ya berarti penelitian ya, berbasis ya kajian tahapan-tahapan karya ilmiah yang sampai ke riset sampai ke produknya nanti gitu ya. Produk akhirnya nanti di sini juga ada penjelasannya. Ada juga yang berbasis proyek kalau nggak salah gitu ya, proyek. Nah ini saya belum dapat nih panduannya gitu ya. Karena ini belum dapat panduannya, ya sudah kita pakai yang umum saja yang biasa dipakai gitu ya. Tugas akhir berbasis riset. Nah, ini definisinya. Jadi tugas akhir berbasis riset ini atau TA ini adalah sebuah karya ilmiah yang diperoleh dari hasil penelitian atau pemecahan suatu masalah. Jadi di sini karya ilmiah yang Anda bangun itu harus memiliki masalah. Ya, ini mungkin saya pernah singgung tuh di kelas gitu ya, atau saya lupa di 4203 itu pernah saya singgung atau tidak. Intinya Anda kalau nggak punya masalah, itu adalah masalah gitu ya. Jadi Anda harus punya masalah agar tidak menjadi masalah. Jadi tugas akhir ini berangkat dari sebuah masalah. Nah, bagaimana memunculkan sebuah masalah atau mendapatkan sebuah masalah, itu nanti detailnya ada di penulisan proposal ya. Jadi sebenarnya mungkin teman-teman 17 itu sedang penulisan proposal. Ya, penulisan proposal ini adalah part of tugas akhir sebenarnya. Jadi diakali Mas, ya, diakali. Tugas akhir ini ternyata merupakan sumber bottleneck dari kelulusan tepat waktu selama ini gitu ya. Nah, untuk diakali biar tidak menjadi bottleneck, dipecah. Ya, jadi di dalam satu TA itu kan biasanya ada 5 bab tuh ya. Mulai dari pendahuluan, terus kemudian studi literasi, arsitektur, implementasi pengujian, sampai kesimpulan, itu dipecah. Jadi 3 part pertama itu ditarik ke mata kuliah namanya penulisan proposal. Ya. Nah, penulisan proposal ini harus diambil 1 semester sebelum tugas akhir. Ya, jadi tidak boleh bersamaan. Jadi tidak bisa tuh ngambil penulisan proposal dan tugas akhir di semester yang sama. Nah, maksudnya adalah memudahkan nantinya. Jadi ketika mbak nanti itu mengerjakan tugas akhir, ya fokus saja mengerjakan gitu ya. Maksudnya mengerjakan implementasinya ya, mengimplementasikan itu fokus saja tanpa memikirkan lagi problem statementnya, arsitekturnya gitu ya, studi literasinya, karena itu sudah ditarik di mata kuliah penulisan proposal gitu ya. Jadi dipecah menjadi dua mata kuliah. Nah, Pak, kenapa namanya kok bukan tugas akhir 1, tugas akhir 2? Nah, ini saya pernah dapat informasi memang tidak boleh. Jadi tugas akhir itu harus 1. Jadi diakalinya dengan nama yang berbeda. Makanya namanya penulisan proposal. Ya. Walaupun kontennya sebenarnya adalah tugas akhir gitu, tapi ada aturannya bahwa tugas akhir itu harus dikerjakan dalam 1 semester. Tidak boleh lebih dari 1 semester. Makanya diakalinya dengan mengubah namanya menjadi penulisan proposal. Gitu ya. Oke, tadi sampai masalah ini ya. Nah,
karena ini jenjangnya adalah S1, maka Anda harus bisa melakukan kajian analisis. Ya, analisis ini mengurai, mengidentifikasi masing-masing komponen, keterkaitannya, terus kemudian dampaknya, ya, dan seterusnya. Itu adalah bagian dari analisis. Mulai Anda memilih masalah, itu ada analisis. Ketika Anda mengimplementasikan suatu alat, itu analisis. Ketika Anda nanti menguji performansi dari produk Anda misalnya, atau menguji dari sistem yang Anda bangun, itu juga analisis. Jadi analisis ini bukan cuman, walaupun di struktur tugas akhir itu ada di bab 4 ya, tapi sebenarnya prosesnya itu mulai dari Anda menyusun problem statement itu sudah melakukan kajian analisis. Gitu ya. Jadi memang panjang ya, tidak terpaku di satu part tadi saja di bab 4 saja enggak gitu. Tapi dari awal sampai akhir itu adalah aktivitas analisis semuanya gitu ya. Kemudian nah TA ini kan wajib. Jadi ini adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh seluruh mahasiswa informatika, Fakultas Informatika untuk mendapatkan gelar sarjana ya. Jadi ini mata kuliah wajib, tidak bisa diganti atau tidak bisa dipadankan gitu ya. Jadi ini harus wajib diambil. Oke, ini dari definisinya ya. Jadi sudah sangat jelas sekali menurut saya. Oke, tapi nanti mangga kalau memang ada diskusi-diskusi di bagian ini. Terus kemudian apa luarannya? Nah, ini alhamdulillah itu Fakultas Informatika ini sudah memberikan kesempatan kepada teman-teman mahasiswa untuk bisa lulus dengan TA yang dibuat tadi melalui beberapa jalur. Ya, ada yang pakai sidang, ya yang sidang biasa itu, ya, yang diuji oleh dosen, tapi juga bisa kita publikasikan ke konferensi atau jurnal yang masuk listnya di list yang ditetapkan oleh fakultas. Jadi ketika nanti mas-mas mbak-mbak itu berhasil submit, berhasil accepted gitu ya, dapat LOA, letter of acceptance, maka Anda tidak perlu sidang karena itu menggantikan sidang, aktivitas sidang tadi ya. Jadi Anda cukup menunjukkan LOA, mungkin nanti ada semacam seminar internal lah, hanya sharing saja ke mungkin adik-adik atau ke teman-teman yang lain gitu ya. Tapi tidak diuji seperti halnya ketika Anda sidang yang ada dewan pengujinya, ada dewan pembimbingnya, ada kegiatan sidangnya gitu. Tuh. Terus kemudian bisa juga melalui hak cipta, hak paten gitu ya. Anda punya bikin sesuatu, Anda ajukan hak patennya, hak ciptanya, ketika nanti keluar gitu ya, atau saya nggak tahu sampai tahap apa, ketika nanti sudah dapat mungkin suratnya atau pengajuannya, maka Anda juga dianggap sudah lulus tugas akhir gitu ya. Atau juga luaran-luaran lain yang mungkin nanti ditetapkan oleh Fakultas Informatika gitu. Nah, sementara yang saat ini terjadi di dua ya, sidang dan publikasi. Karena kalau haki ini mungkin masalah waktu ya, jadi ada beberapa ini haki cukup lama prosesnya gitu ya, memakan waktu cukup lama. Nah, ini luaran TA-nya. Kemudian, nah ini tujuannya apa? Apa sih yang akan dicapai, atau ini namanya tuh learning outcome, capaian pembelajaran. Artinya ketika Anda mengerjakan TA itu Anda akan bukan dijamin ya. Ini Anda akan memiliki outcome atau mencapai outcome pembelajaran 3 ini. Yang pertama karya tulis ya. Jadi TA harus punya karya tulis. Entah itu dalam bentuk buku, entah itu dalam bentuk jurnal gitu atau proceeding atau apapun itu, karya tulis ilmiah ya. Itu yang pertama. Yang kedua, harus komunikasi ya. Kalau di jurnal itu memang untuk mendapatkan LOA itu tidak perlu presentasi ya, kecuali di conference. Kalau conference Anda presentasi gitu ya. Tapi kalau di jurnal tidak. Makanya oleh Fakultas Informatika itu diberikan layanan dalam bentuk seminar internal tadi yang saya sempat sampaikan tadi gitu ya. Jadi tetap ada proses mempresentasikan ya hasil karya yang sudah teman-teman buat. Yang ketiga ini adalah produk ya, produk yang tentunya berkaitan dengan bidang masing-masing bidang ilmu.
Kalau informatika itu produknya apa misalnya, kalau orang IT produknya apa, orang RPL apa gitu ya, orang sistem informasi apa dan seterusnya gitu ya. Nah, ini yang masih menjadi apa ya, diskusi ya. Jadi apa ya, saya sedikit kasih bocoran, memang belum ditetapkan gitu ya, tetapi memang sudah cukup intens ini tim dari Pak Endro, dari Prodi, kemudian dosen-dosen yang ada di home base IT itu juga sudah beberapa kali sidang untuk menetapkan nanti produknya apa sih gitu ya. Karena produk ini mungkin saja orang IT ya bisa saja berbentuk dokumen. Ya, bisa saja berbentuk dokumen. Kalau yang sudah fix itu dari informatika. Kalau nggak salah informatika tidak memperbolehkan produknya dalam bentuk dokumen. Jadi dia harus dalam bentuk program, misalnya simulator, ya, aplikasi atau konfigurasi atau apapun itu yang mengolah, mengoptimalkan dari uh, mungkin komputasi, gitu ya, mungkin program dan seterusnya. Jadi tidak dalam. Nah, dokumen itu misalnya apa? Kalau misalnya kayak gini, dalam bentuk survei, gitu ya, hasil survei, hasil kajian arsitektur, bikin framework, mengkaji apa namanya referensi arsitektur misalnya yang kita bahas tuh di jaringan enterprise gitu ya. Nah, itu kalau orang IT, nah seperti apa? Nah ini saya belum berani mengatakan iya atau tidak mas, gitu ya. Tapi kalau dari sisi saya pribadi ya, perspektif saya pribadi itu bagian dari produk teknologi informasi. Ini dari pribadi ya. Jadi mungkin nanti akan ada statement resmi atau ada panduan resmi yang dikeluarkan oleh Prodi. Tapi untuk sampai saat ini kalau dari perspektif saya itu masih masuk gitu ya. Produk itu seperti itu ada gitu ya. Nah, contohnya gini, mungkin teman-teman sudah kenal namanya IT governance, tata kelola IT. Nah, itu kan bentuknya dalam bentuk dokumen, gitu ya. Dokumen yang kemudian bisa diujikan, kan membuat dokumen itu nggak cuma Anda ngarang terus jadi, tidak, gitu kan. Ada proses untuk menggali informasi, mengecek seluruh mengecek seluruh kebutuhan, ya, kemudian membuat rule-rule dan seterusnya sampai nanti mungkin mengimplementasikan sampai orang itu sebagai pengguna nanti ya si pemilik atau pengguna dari IT-nya itu akan oke, nanti ini yang akan digunakan dan seterusnya. Nah itu jadi bukan sesuatu yang gampang menurut saya, tidak gitu ya, menurut saya tidak gitu ya. Walaupun mungkin memang effortnya adalah nulis gitu, tapi mikirnya itu tidak kalah dengan ketika Anda bikin program gitu. Nah ini ada 3 yang harus dipenuhi dalam tugas akhir ya. Jadi ada 3 hal yang kalau 1 dan 2 saya kira sangat clear ya, karya tulis dan komunikasi presentasi itu sangat clear. Nah yang ketiga ini masih tadi mas ya, masih debatable ya, khususnya untuk prodi IT. Sampai sekarang ini belum keluar resminya, jadi saya belum bisa mengatakan boleh menggunakan produk dalam bentuk dokumen misalnya, karena memang belum ditetapkan gitu ya, belum ada penetapan secara resminya. Oke, gitu. Lalu semoga nanti segera keluar panduannya sehingga nanti teman-teman sudah tidak bingung lagi. Gitu. Ini nanti mungkin agak-agak ada kaitannya nanti dengan yang di bawah gitu ya. Oke. Terus kemudian, nah ini kita sudah mulai masuk nih TA yang tadi. Sebenarnya di panduan tuh banyak mas. Tapi saya cuma kutip aja lah sekilas tentang apa itu definisinya, apa itu luarannya, apa itu capaian pembelajarannya saja gitu. Detail teknisnya, Anda harus ngambil berapa SKS, segala macam itu ada di panduannya ya. Oke. Terus ini kemudian, ini mungkin saya agak cepat ya. Skup prodi teknologi informasi. Ya. Apa sih yang membedakan IT dengan kawan-kawan yang lain? Dengan informatika, ilmu komputer, teknik informatika gitu ya. Dengan RPL, dengan sistem informasi, dengan sistem komputer, mungkin dengan data science ya.
yang baru itu ya. Kemudian ada sampai cyber security dan sebagainya, ini berkembang sekali. Nah, untuk memisahkan itu kita kan perlu acuan panduan. Nah, acuan panduannya itu ada dua saat ini yang dipakai. Yang pertama itu namanya ACM Curricula. ACM itu Association Computer Machinery gitu ya. Jadi ini adalah sebuah asosiasi internasional yang membawahi ilmu-ilmu tentang komputer ya, termasuk yang tadi 5 saya sebutkan tadi ya. Nah, mereka sudah menyusun tuh apa kerangka kerja, mungkin bukan framework sih ya acuan panduan ya untuk masing-masing prodi, masing-masing jurusan gitu ya. Nah, ini ACM Curricula. Yang paling baru itu IT Information Technology 2017 ya yang diacu. Kemudian yang kedua itu KKNI. KKNI ini Kerangka Kerja Nasional Indonesia ya. Ini memang agak luas. Nah, tapi kemudian oleh Aptikom, Asosiasi Perguruan Tinggi Ilmu Komputer gitu ya, itu mereka menyusun pemisahan, pengelompokan, perbedaan antara satu prodi dengan prodi lain ya. Jadi ada juga, mereka membuat panduannya terakhir tahun 2019. Nanti saya akan jelaskan. Oke, yang pertama nih yaitu ACM Curricula. Saya nggak tahu nih teman-teman, ini harus sudah baca. Maksudnya ini jadi acuan dasar kita membedakan antara satu prodi dengan prodi lain. Di sini kebetulan baru 5 ya. Mungkin sekarang sudah ada mulai data science, cyber security. Mungkin IoT itu nanti menjadi satu prodi sendiri, kita nggak tahu gitu ya. Tapi yang mungkin sekarang mau ada itu memang cyber security sama data science kalau nggak salah. Nah, ini ditetapkan tahun 2005. Ya, tahun 2005 itu ketika kebutuhan terhadap pengguna lulusan komputer itu mulai bervariasi. Jadi memang sudah harus dibedakan, jangan sampai gitu perspektif orang itu kan masih orang awam mungkin ya, orang yang di luar bukan bidang komputer itu kan pasti berpikir, wah kamu jurusan komputer, kamu pasti bisa install ulang, kamu bisa ini. Padahal kan tidak, luas sekali ilmunya. Nah, karena luas dan semakin kebutuhannya semakin beragam, semakin banyak gitu ya, akhirnya dipisahkan. Ya, dipisah-pisahkan di tahun 2005 itu bentuknya kayak gini. Ya. Ini ada sumbu X, ada sumbu Y. Sumbu X ini semakin ke kanan itu semakin applied, semakin implementatif, semakin applied, semakin digunakan gitu ya. Semakin bisa digunakan oleh orang. Gitu ya. Semakin langsung bisa berdampak kepada orang. Kalau Anda bikin apa, itu bisa dirasakan orang. Nah, itu ini applied ini. Kebayang ya? Saya. Kebayang, Pak. Kita ini terapan sekali berarti, Pak ya? Ya, semakin terapan. Jadi, terapan ini dimaksud, menurut saya, applied terapan ini maksudnya bukan Anda membangun sesuatu, tapi sesuatu yang Anda pilih, sesuatu yang Anda bangun, itu punya dampak langsung yang bisa dirasakan oleh orang, pengguna. Oh. Gitu. Itu applied itu yang maksudnya ke sana ya, bukan kok Anda membangun sesuatu, itu memang applied juga gitu ya, tetapi yang dibangun itu punya dampak langsung, bisa diukur, bisa langsung dirasakan. Nah, itu tuh applied gitu ya. Jadi semakin ke sana itu semakin ke kanan itu semakin applied ya, ke kanan ya. Ya inilah ke kanan, kalau saya ngeliat kanan saya gitu. Nah, IT itu ada di sana. IT itu di ujung. Ya, IT itu ada di ujung kanan. Dia tidak hampir tidak menyentuh ke kiri gitu ya. Jadi dia memang berada di nah, ini kan kita lihat IT sama CS ini kayak lawan-lawanan. CS ini ilmu komputer, komputer science, IF lah ya, IF. Ini kita kayak mirroring ya, kayak saling lawannya berhadapan. Hampir nggak ada perlawanan. Perlawanan. Nggak ada irisannya. Nggak ada irisannya. Kalau dari sini ya, nggak ada irisannya sama sekali. Gitu ya, antara IT dengan CS. Nah, dari sisi ininya makin ke sini, makin IT ini makin applied, makin informatika, makin theoretical. Misalnya, Anda bikin sesuatu, algoritma apa misalnya.
ya Anda bikin algoritma yang seoptimal mungkin, misalnya tidak membebani sistem, semakin kalau akurasi itu semakin tinggi dan seterusnya. Tapi untuk bisa, oh ini nih, apa namanya, algoritma yang saya buat ini punya dampak ini kepada orang agar bisa mengaji. Nah, dampak dampak misalnya mengaji, misalnya contohnya, membantu orang bisa membaca, mengaji atau apalah gitu ya. Nah, dampak dia bisa mengaji tadi itu applied gitu ya. Kalau orang IF-nya itu ya tadi dia lebih cenderung ke bagaimana membangun algoritma yang akurasinya tinggi misalnya. Bagaimana membangun algoritma agar tidak membebani sistem misalnya seperti itu. Bagaimana membuat algoritma yang punya durabilitas tinggi misalnya seperti itu. Nah, itu orang IF. Jadi, nah mungkin ya jadi nanti saya sedikit cerita tentang sejarah. Karena IT ini kan baru 2017, sementara IF ini dari 93, 93, 92, 93. Dari 93 sampai tahun 2017, ya, itu hampir IF itu sendirian. Sementara keilmuan kan macam-macam tuh. Ini tahun 2005 aja pas saya kuliah 1 tahun itu sudah dipecahkan. Jadi ketika secara keilmuan itu sudah dipecahkan, sementara IF sendiri aja dari tahun 2093 sampai 2017 hampir nggak ada teman, sehingga mungkin ya dosen-dosennya juga semakin berkembang keilmuannya, interest keilmuannya juga semakin berbeda-beda, tetapi wadah mereka tidak ada. Ya, wadah-wadah dosen ini tidak ada, akhirnya semuanya ngumpul di IF. Jadi IF, kalau saya bilang nih, mohon maaf ini IF value dulu ya, itu palu gada gitu ya. Apa aja ada gitu ya, semuanya mulai dari information system dihajar, sistem komputer dihajar, IT juga dihajar ya, karena memang tidak punya wadah gitu ya. Jadi nah setelah ada wadah prodi teknologi informasi, nah kita mulai pisahkan, itu harus dipisahkan, harus sudah mulai melihat tuh RPL kan ada tuh, RPL itu kan berarti software engineering nih, nah, ini RPL. Nah di tengah ini, nah, kita juga harus pisahkan itu ya, kita harus sudah pisahkan sehingga masing-masing punya warna sendiri-sendiri. Jadi nggak sama nanti kalau IF ilmunya apa TA-nya IT misalnya sama dengan IF, ya buat apa gitu ya, ada prodi baru kan, memang harus fungsinya adalah untuk ini gitu ya, mengimplementasikan. Nah ini baru dari sumbu X ya. Nah, dari sumbu Y kita lihat semakin tinggi ini semakin dekat dengan organizational issues ya. Maksudnya organizational issues ini berkaitan dengan pengguna. Jadi kebutuhan organisasi. Kalau Anda bikin organisasi kan berarti Anda punya tujuan yang ingin dicapai kan. Ya, misalnya mau dapat benefit, mau dapat keuntungan, mau apa, mengejar-kejar. Nah, itu kan organisasional. Jadi maksudnya kita nanti akan banyak berbicara tentang apa kebutuhan-kebutuhan dari organisasi. Gitu ya. Ini semakin ke atas. Nah, semakin ke bawah ini semakin ke level bawahnya komputer ya, semakin ke hardware, arsitektur dan seterusnya yang berkaitan dengan mungkin bilangan biner gitu ya, sistem digital gitu dan seterusnya, ini semakin ke bawah gitu ya. Makanya di sini kalau kita lihat sistem komputer atau computer engineering itu paling bawah gitu ya, karena memang fokusnya di sana gitu ya. Dia pasti belajar tentang bahasa assembly dan seterusnya lah pokoknya yang bawah. Nah, IT itu gemuknya di atas mas, jadi dia sudah mulai, ya di organizational issue dia bentuknya begini, ya kan? Nah, begini kan. Nah, artinya memang porsi ini besar. Ya, porsi ini besar, porsi yang level-level atas. Jadi ini bacanya gimana Pak? Kalau yang tadi itu kan lebih ke applied tadi yang sudah saya jelaskan. Kalau di sini itu lebih ke arah kita itu sudah ngomong ke pengguna. Ini itu saya sudah tidak memperhatikan lagi apa namanya detail-detail tentang apa yang ada di misalnya kernelnya gimana, kita udah nggak ngomongin itu gitu ya, ngomongin Anda punya produk apa, punya fungsi apa, kemampuan apa, organisasi butuh apa, nanti match-nya di mana gitu. Nah itu semakin ke atas gitu ya. Jadi memang lebih ke organisasional, tapi tetap orang IT juga belajar gitu ya, level bawahnya belajar, tapi
ya semakin kecil gitu ya, tidak dominan ya. Nah, ini gambarannya ya. Dari sini semoga teman-teman sudah punya perspektif nih. IT itu di mana? Nah, ini kalau information system jelas dia di atas, dia mainnya di atas. Tapi juga dia belajar tentang teori, prinsipal, dan innovation. Ini yang membedakan antara IS dan IT. IT. Kalau saya bisa analogikan kayak gini, Mas. IS itu Anda bekerja di dalam sebuah perusahaan, Anda ditugasi membangun sebuah sistem yang bisa mendukung kebutuhan organisasi Anda. Jadi programmer yang ada di dalam perusahaan itu adalah IS. Ya. Kalau orang IT apa? Orang IT Anda tidak memikirkan untuk develop aplikasi enggak gitu, tapi Anda punya kemampuan untuk bisa melihat perkembangan teknologi saat ini seperti apa, kebutuhan